Ya, saudara, Ramadan adalah bulan berkah di mana bulan ini juga terdapat banyak ampunan yang telah diberikan untuk kita semua dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita juga satu bulan untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan kali ini. Dan saat ini kita sudah masuk di Ramadan ke-8 pemirsa di tahun 1444 Hijriah, tepatnya di acara Safar Ramadan Pemkot Batu yang keempat. Dan kali ini untuk lokasinya berada di Desa Gunung Sari, Kecamatan Bumiaji, Kota Wisata Batu. Dan banyak sekali antusias dari masyarakat yang juga ikut hadir dalam bazar kali ini yang ada di sebelah saya kali ini. Banyak kebutuhan-kebutuhan harian, termasuk juga nanti ada acara pemberian santunan dan juga buka bersama dengan Bapak Aris Agung Paiwai sebagai PJ Wali Kota Batu juga nanti akan ikut juga, yaitu Forpinda dari Kota Batu dan juga warga masyarakat ini juga ikut dalam buka bersama di Desa Gunung Sari, tepatnya di Masjid Padang Mahsyar Kota Wisata Batu. Seperti apa untuk keseruannya? Ikutilah, silakan. Kadang-kadang lagu begitu lagu kan di mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami muliakan para umaroh dan alim ulama, yang terhormat Wali Kota Batu Bapak Aris Agung Paiwai, yang kami hormati Forkopimda Kota Batu atau yang mewakili, Sekretaris Daerah Kota Batu, staf ahli wali kota dan para asisten, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pendamping, Ketua Basnas Kota Batu, Camat Bumiaji, Kepala Desa Gunung Sari, Dirut ATV, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Batu, para tokoh agama dan tokoh masyarakat,
serta undangan dan hadirin yang kami hormati. Bapak Ibu undangan yang dirahmati Allah, mengawali acara, marilah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 185 sampai dengan ayat 186, yang akan dibawakan oleh Saudari Hikmatul Fajriyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. شهر رمضان الذي
Bapak Ibu undangan yang berbahagia, selanjutnya akan kita ikuti bersama sambutan selamat datang Kepala Desa Gunung Sari. Kepada yang kami hormati Bapak Andi Susilo, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Yang terhormat Bapak PJ Wali Kota Batu, Bapak Aris Agung Baiwai. Yang dihormati Bapak Sekda Kota Batu, yang dihormati Bapak Kajari atau yang mewakili, yang dihormati Ketua BPJS, Kepala BPJS Kota Batu, yang dihormati Kepala OPD atau yang mewakili, yang dihormati Bapak Camat Kota Batu, Bapak Camat Bumi Haji, yang dihormati Pak Dandarambil Bumi Haji, Pak Kapolsek Bumi Haji, yang dihormati Kepala Basnas Kota Batu, yang dihormati Ketua Takmir Masjid Padang Masar, Mas Nur, yang dihormati tak lupa Bapak Sujono Jonet, beserta seluruh warga masyarakat, para jamaah sekalian. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semua pada sore hari ini bisa hadir dalam acara Safari Ramadan Bapak Kota Batu. Alhamdulillah, selawat dan salam marilah kita aturkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua kelak mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah, amin. Yang pertama ingin kami sampaikan sugeng rawuh kepada Pak PJ Wali Kota Batu, sugeng rawuh di Desa Gunung Sari. Yang kemarin mungkin Bapak rawuh di Desa Gunung Sari dalam melihat bencana. Alhamdulillah hari ini Bapak berkenan untuk hadir di desa kami, terutama kalau boleh dikatakan ini adalah ibu kotanya Gunung Sari, Pak. Gunung Sari ini di Dusun Talangrejo, di tengah-tengah. Kantor desa kami alhamdulillah ada di tengah-tengah desa. Jadi alhamdulillah matur sangat kerewan panjenengan, semoga ini membawa barokah manfaat terutama bagi kita semua, terutama mempererat tali silaturahmi antara warga masyarakat kami Desa Gunung Sari, terutama dengan Bapak Aris Agung Baiwai. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dicatat menjadi amal ibadah buat kita semua. Sekali lagi sugeng rawuh, mohon maaf apabila ada kata-kata atau singkat tingkah laku penyambat kami yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih, kami juga mewakili seluruh warga masyarakat kami yang nantinya akan mendapatkan bantuan. Kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, di kesempatan ini akan kita saksikan bersama penyerahan secara simbolis bantuan sosial pemerintah Kota Batu kepada masyarakat. Untuk itu kepada penerima disilakan mengambil tempat. Untuk yang pertama yakni penyerahan dari bagian Kesra, penyerahan bantuan sosial tunai untuk anak yatim dan juga duafa, masing-masing mendapatkan Rp500.000.
Selanjutnya yakni penyerahan dari Dinas Sosial yaitu bantuan untuk dampak inflasi bagi masyarakat sebesar Rp400.000. Selanjutnya bantuan dari Dinas Sosial untuk lansia masing-masing menerima Rp500.000 setiap bulannya. Selanjutnya masih dari Dinas Sosial untuk disabilitas mendapatkan sebesar Rp500.000. Bantuan sosial graduasi mandiri untuk perawatan penduduk usaha. Selanjutnya bantuan iuran BPJS setiap bulan dari Dinas Sosial bagi masyarakat. Berikutnya bantuan beras untuk masyarakat Kota Batu dari Dinas Pertanian masing-masing mendapatkan 10 kg setiap bulannya. Selanjutnya pentasarufan ZIS, zakat infak dan sodako dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Batu masing-masing mendapatkan Rp250.000. Enggak balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati, kami banggakan anggota DPRD Pak Junaid, yang kami hormati Pak Sekda dan seluruh jajaran OPD yang kami banggakan, dari Forkopimda atau yang mewakili ada dari mewakili Pak Dandim, Pak Kapolres dan Pak Kajari, dari Kemenak juga hadir, Pak Camat Bumiaji, Pak Kades Gunung Sari dan seluruh penerima bantuan yang kami banggakan. Ada juga Pak Sarif Hidayatullah, penceramah pada sore hari ini dalam kegiatan Safari Ramadan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kemudahan, diberikan kesehatan, diberikan barokah di Ramadan hari ke-8 ini. Alhamdulillah kita bisa melewati dengan baik, dan tentunya tidak lupa kita memberikan salam dan salawat atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami banggakan, izinkan kami melaksanakan kegiatan Safari Ramadan yang hari keempat ini di Desa Gunung Sari. Tentunya niatan kita, pemerintah Kota Batu dan juga para anggota DPRD ingin silaturahmi dalam rangka kegiatan Safari Ramadan ini keliling ke wilayah-wilayah yang ada di Kota Batu ini. Alhamdulillah kegiatan Safari Ramadan ini kita rangkaikan dengan kegiatan penyerahan bantuan dan juga ada kegiatan pasar murah bagi masyarakat di sekitar Desa Gunung Sari ini yang insya Allah ikut membantu dan memberikan manfaat yang sangat barokah buat kita semua. Tentunya di bulan suci Ramadan ini kita ingin masyarakat kita terus melakukan aktivitas rutinitas sehari-hari. Dengan ekonomi mungkin di bulan suci Ramadan ini sangat terbatas. Maka dengan adanya bantuan dari pemerintah ini kita berharap seluruh aktivitas masyarakat, perekonomian masyarakat dan juga mungkin kebutuhan sehari-hari masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Maka niatan suci ini adalah bagian dari ikhtiar pemerintah saling memberikan perhatian yang sangat luar biasa buat masyarakat kita yang ada di wilayah Kota Batu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu di wilayah Desa Gunung Sari ini. Kita mohon dengan hormat bahwa nantinya silaturahmi ini terus berlanjut agar masyarakat kita akan tahu apa saja yang diinginkan nanti. Insya Allah pemerintah yang kebetulan hadir pada kesempatan ini ada Kepala Dinas, Kepala Badan
dan kepala bagian bisa memberikan kontribusi yang nyata untuk masyarakat kita di wilayah Desa Gunung Sari ini. Dan selanjutnya kami mohon dengan hormat anggota DPRD kita untuk dapat memberikan sambutan sepatah kata pada kesempatan ini sebagai rangkaian kita di dalam kegiatan Safari Ramadan ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak PJ Wali Kota Batu, Bapak Aris Agung Baewe, Sugeng Rawuh Pak. Sore ini kita banyak senyum karena banyak yang menerima bantuan, ya, mudah-mudahan barokah Pak. Dan di bulan puasa ini memang Pak Aris sering kesini, tapi dengan kondisi yang mungkin tadi disampaikan Pak Kepala Desa, banyak terjadi bencana. Karena geografis desa kami memang seperti ini Pak. Dari Brau sampai Prambatan sana ini, yang Prambatan ini tepi Sungai Brantas, yang Brau ini daerah-daerah yang tebing-tebing gitu, yang curam-curam gitu, kemiringannya curam. Tapi mudah-mudahan dengan konsentrasi kita untuk pembangunan di pinggir Gunung Sari ke depan akan lebih baik Pak. Terima kasih. Dari Forkompinda Kota Batu yang mewakili, yang saya hormati Bapak Sekda, Kepala UBD yang hadir di acara ini, Kepala Kantor Kemenak atau yang mewakili, Ketua Basnas, Ketua MUI yang mewakili Pak Camat Bumiaji, Bapak Kepala Desa, Bapak Syarif Hidayatullah, Pak Penceramah. Saya kira senang sudah Pak PJ sudah datang ke sini dan memberikan sepatah atau sambutan, karena tidak semua desa dihadiri oleh Pak PJ di Safari Ramadan ini. Ini berkah bagi Gunung Sari menurut saya. Terima kasih Pak PJ. Ini tadi juga sempat mampir ke Masjid Darul Mutakin ke Pager Gunung, dan alhamdulillah perhatian beliau terhadap tempat pembangunan tempat ibadah juga saya apresiasi. Dan Gunung Sari ini banyak potensinya Pak, terutama potensi yang mungkin di Indonesia itu sudah diakui dengan mawarnya Pak. Nah, kalau programnya Pak Wali, satu desa, satu inovasi, satu produk unggulan, maka Gunung Sari ini sudah mempelopori untuk jadi produk unggulannya yang sudah diakui di Indonesia. Di Jakarta sana Pak, di Rawabelong kalau nggak salah itu dari sini, orang-orang sini yang menguasai pasar bunga potong di Indonesia ini Pak. Jadi support panjenengan untuk yang kemarin di beberapa waktu lalu saya sampaikan tentang Perda Desa Wisata, Perwali Desa Wisata Pak, ya, supaya berkahnya kita hanya petani, tapi kalau punya kemampuan luas tentu diperhitungkan di Indonesia ini. Saya kira terima kasih dengan acara ini, saya apresiasi dengan panitia semua yang mengagendakan acara di sini, dan Pak Nurbani, rawone mateng. Teman saya Pak ini Pak Nurbani Pak. Ya. Bapak remen nih, terima nih, remen. Alhamdulillah. Oke. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, yang dirahmati oleh Allah, untuk selanjutnya akan kita ikuti Mauidhah Hasanah yang nantinya akan ditutup dengan doa oleh Ustadz Syarif Hidayatullah. Saya Fendi Hermawan, mohon maaf apabila ada salah kata, dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu hadirin sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.
alladzi ja'ala Ramadan syahran mubarakan unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, di hari ke-8 ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah untuk terus melanjutkan ibadah kita. Sore ini kita tidak saja sedang beribadah ritual, tetapi melalui pemerintah Kota Batu kita juga tengah melakukan ibadah sosial, memperhatikan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Inilah Islam. Islam tidak hanya hablum minallah saja, tetapi juga hablum minan nas. Kesempurnaan Islam bahwa ketika sempurna melakukan hablum minallah, maka tidak berhenti di situ. Harus juga melakukan hablum minan nas. Karena itu peran seorang muslim tidak hanya sebagai Abdullah, tetapi sebagai Khalifatullah. Puasa tidak boleh menjadi alasan untuk kita tidak produktif, untuk kita tidak melihat keadaan di sekitar kita. Justru puasa itu harus kita beri titik kualitas di dalamnya dengan cara memperhatikan orang di sekitar kita. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah uswah hasanah, teladan kita, baik dalam hablum minallah, dalam ibadah, maupun dalam hablum minan nas. Bapak pejabat wali kota dan seluruh hadirin yang berbahagia, tadi kita sama-sama sudah mendengar lantunan yang sangat indah dari Qori'ah yang membaca surat Al-Baqarah ayat 185 dan ayat 186. Itulah yang akan menjadi kajian kita sambil menunggu berbuka puasa. Di dalam ayat yang dibaca tadi, kita mendengar bahwa Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Mungkin kita bertanya, apakah tidak ada ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di luar Ramadan? Para ulama menjelaskan bahwa turunnya Al-Quran, nuzulul Quran, itu ada 2 tahap. Tahap pertama turun dari Lauhul Mahfud ke langit dunia. Dan disinilah turun sekaligus 30 juz, 1 mushaf. Tapi sudah tentu tidak seperti yang kita kenal mushaf yang kita pegang itu. Jadi keseluruhan surat, keseluruhan ayat yang ada turun secara sekaligus dari Lauhul Mahfud ke langit dunia. Dan itu terjadi di bulan Ramadan, terjadi di malam Lailatul Qadar. Malam kemuliaan, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Karena itu Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu Al-Quran, di malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Kemudian tahapan kedua, turun kepada Nabi secara berangsur-angsur. Dan pertama kalinya turun di bulan Ramadan. Tapi pada saat itu belum ada syariat puasa. Belum ada syariat puasa Ramadan. Nabi sedang menyendiri di Gua Hira. Sebelum turunnya 5 ayat pertama surat Al-Alaq itu, Nabi juga sering
menyendiri di Gua Hira. Beliau membawa bekal. Kenapa beliau lakukan itu? Keadaan masyarakat memang sudah sangat terjadi dekadensi moral. Ada yang menzolimi yang lain, ada yang memakan riba, ada yang meminum minuman keras dan seterusnya. Alhamdulillah Allah menjaga nabinya, menjaga Muhammad sebelum diangkat sebagai nabi. Beliau tidak pernah meminum minuman keras. Beliau tidak pernah makan riba. Beliau terjaga dari menyembah berhala. Tetapi beliau belum punya ilmu, belum punya keberanian, belum diberi petunjuk oleh Allah untuk mengajak masyarakat kepada kebaikan. Sehingga jalan yang dipilih adalah pergi menyendiri ke Gua Hira. Disitulah beliau menerima 5 ayat pertama surat Al-Alaq sebagaimana yang kita maklumi. Jadi turunnya Al-Quran di bulan Ramadan, dibawa oleh malaikat yang mulia sebagai perantara, malaikat Jibril. Diturunkan oleh zat yang maha mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipilih bulannya, bulan yang mulia, bulan Ramadan. Bahkan di bulan Ramadan itu dipilih satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan yang menerimanya pun manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran, apakah dalam bentuk membacanya, menghafalnya, mentadabburi ayat-ayatnya, mengkaji 1-2 ayat, menghadiahkan mushaf Al-Quran, membantu santri-santri penghafal Quran, membantu ustadz-ustadz yang terus konsen untuk mengajarkan Al-Quran sehingga tidak sempat mencari nafkah untuk diri dan keluarganya. Bahkan membuat kajian-kajian Al-Quran, memberikan donasi untuk itu, insya Allah semuanya akan dimuliakan oleh zat yang menurunkan Al-Quran itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Karena itu masyarakat Kota Batu, khususnya mereka yang beriman, yang muslim, mari menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran mengajarkan kita banyak hal, baik yang berkaitan dengan kehidupan di dunia ini, terlebih yang berkaitan dengan kehidupan di akhirat. Karena itu lanjutan ayat tadi disebutkan hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Al-Quran ini petunjuk bagi manusia, sehingga banyak juga non-muslim yang mendapat inspirasi dalam penelitian-penelitiannya dengan membaca Al-Quran. Dan Al-Quran sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda, pembeda mana yang baik, mana yang buruk. Kalau kita membaca Al-Quran, biasanya salah satu kebiasaan Al-Quran ketika menjelaskan suatu konsep, maka dia akan menjelaskan kebalikannya. Ketika Al-Quran berbicara tentang kenikmatan-kenikmatan surga, maka ayat-ayat berikutnya biasanya akan berbicara tentang kesengsaraan-kesengsaraan di neraka. Itulah Al-Furqan, supaya yang membaca bisa membedakan mana yang harus dilakukan dan mana yang harus dihindari. Hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Kemudian terusnya, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan Ramadan, maksudnya menyaksikan di sini adalah siapa yang tidak sakit, tidak dalam keadaan bepergian, maka wajib baginya untuk berpuasa. Kenapa masih ada ayat ini? Bukankah sebelumnya sudah disampaikan kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa?
Ayat ini ada karena pada saat pertama kali diwajibkan puasa itu tidak langsung berpuasa seluruhnya. Artinya masih ada kebolehan memilih mau puasa atau mau bayar fidyah. Yang mau puasa silakan puasa. Yang mau memilih bayar fidyah walaupun kuat puasa saat itu dibolehkan. Nah, kalau sekarang kira-kira Bapak Ibu kalau dihadapkan pada tahapan pertama diwajibkannya puasa, boleh memilih mau puasa atau mau bayar fidyah, kira-kira pilih yang mana? Puasa atau bayar fidyah? Masya Allah, luar biasa ya. Memang Al-Quran mengedukasi masyarakat muslim awal itu, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalian memilih berpuasa itulah yang lebih baik jika kalian mengetahuinya. Jadi berpuasa tetap yang terbaik. Dan berpuasa dalam syariat Islam tidaklah terlalu berat. Memang konsekuensinya lapar, haus. Itulah ujian dari Allah dalam beribadah. Tetapi tidak se ekstrim ada satu sekte di belahan dunia lain, mereka punya puasa 3.000 hari, puasa sampai mati. Jadi kalau puasanya sudah lemas, ya badannya lemas, sudah berlangsung berhari-hari, tidak ada berbuka. Mereka menahan makan, menahan minum, tidak hubungan suami istri sampai 3.000 hari. Kalau sebelum 3.000 hari itu ternyata tidak kuat, kemudian mati, maka itu akan dimandikan kemudian diarak sebagai penghormatan. Sangat ekstrim. Berbeda dengan puasa yang kita jalani, tidak terlalu berat. Hanya antara 12 atau 14 jam saja. Karena itu puasa kita seperti kata orang Jawa, Ramadan ora mung Ramadan, ya. Berpuasa Ramadan itu bukan sekedar tidak makan, tapi bagaimana agar puasa kita diisi dengan berbagai amal kebaikan. Di antaranya membaca Al-Quran, sholat berjamaah, bersedekah, memberikan takjil dan lain sebagainya. Ini nilai-nilai yang akan mempengaruhi kualitas puasa seseorang. Karena itu dengan turunnya ayat paman syahida minkumus syahra falyasum, kebolehan memilih bayar fidyah pada saat itu tidak boleh lagi. Sudah ditegaskan wajib puasa. Tetapi bagi mereka yang betul-betul tidak kuat karena usia lanjut atau karena sakit yang permanen, maka dibolehkan tidak berpuasa dan tidak juga mengganti di luar Ramadan, tidak mengqadha karena juga tidak kuat, tetapi kewajibannya adalah membayar fidyah. Fidyah itu tebusan atas tidak puasa wajib. Karena memang tidak kuat, bagaimana mau dipaksakan. Sementara agama Islam itu agama yang mudah. Maka Allah masih menyayangi mereka yang beriman itu, meskipun tidak kuat puasa, dengan cara diperintahkan memberi makan orang miskin sebanyak 1 mud. 1 mud itu 1/4 sok. Kalau kita bayar zakat fitrah, setiap kita individu akan bayar zakat fitrah, itu 1 sok besarnya, kurang lebih antara 2,5 sampai 3 kilogram. Berarti 1/4 dari 3 kilogram itu 750 gram. 3/4 kilogram, tidak sampai 1 kilogram. Kalau harga beras standar misalnya 12.000 per kilonya, 3/4 kilogramnya berapa? Hanya 9.000. Jadi bayar fidyah kalau dinilai uang, maka bayarnya cuma 9.000. Ini kasih sayang Allah kepada mereka yang tidak mampu berpuasa, tetap mendapat maslahat di bulan Ramadan, yaitu dengan membayar fidyah.
mendapat maslahat di bulan Ramadan, yaitu dengan membayar fidyah. Nah, kemudian dikatakan dalam lanjutan ayat tadi, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Yang sakit, yang bepergian boleh berbuka. Ada rukhsah, ada keringanan untuk berbuka. Tetapi untuk mendapat maslahat Ramadan, maslahat puasa, disuruh oleh Allah mengganti di hari lain. Fa iddatum min ayyamin ukhra. Maka gantilah di hari lain. Berapa gantinya? Gantinya berapa tidak puasanya. Kalau sakitnya 3 hari, berarti gantinya juga 3 hari. Dan gantinya cukup panjang masa gantinya. Dari bulan Syawal selain tanggal 1 sampai bulan Sya'ban sebelum masuk Ramadan berikutnya, 11 bulan. Dan tidak harus menggantinya berturut-turut. Boleh sekali di bulan Syawal, boleh sekali di bulan Zulhijjah, boleh sekali di bulan Safar misalnya. Jadi tidak harus berturut-turut. Kalau ingin berturut-turut supaya segera lunas hutangnya, karena itu hutang kepada Allah, maka tidak mengapa. Boleh juga supaya tidak lupa. Karena khawatir berjalan 11 bulan lo lupa kalau punya hutang kepada Allah. Akhirnya datang Ramadan belum terbalas. Maka menyegerakan hutang kepada Allah itu lebih baik, lebih utama. Tetapi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha seringkali membayar qada puasa Ramadannya itu karena sebab haid di bulan Sya'ban. Jadi bulan terakhir. Tapi beliau tetap ingat, beliau tetap mencatat bahwa punya hutang belum dibayar dan dibayarnya di bulan Sya'ban. Kata para ulama, itulah sebabnya kenapa Rasulullah juga banyak berpuasa di bulan Sya'ban, karena menemani istri beliau yang mengqadha puasanya di bulan Sya'ban. Nah, sakit yang bagaimana yang dibolehkan berbuka itu? Apakah semua bentuk sakit? Ada 3 kondisi sakit menurut keterangan ulama. Yang pertama, kondisi sakit yang ringan saja. Kalau dia berpuasa tidak berpengaruh, tidak memberatkannya, tidak juga membahayakan tubuhnya. Maka dalam kondisi seperti ini tetap wajib puasa. Karena tidak berpengaruh dengan keadaan sakitnya itu. Kemudian ada sakit sedang. Sakit sedang ini kalau berpuasa cukup berat karena sebab sakit itu, tetapi tidak sampai membahayakan. Dalam kondisi ini boleh dia mengambil keringanan untuk berbuka, tapi wajib mengganti di hari lain. Ada sakit berat, kalau dia berpuasa tambah berat dan malah berbahaya bagi tubuhnya, kondisi ini mewajibkan berbuka. Jangan berpuasa. Allah sudah memberikan keringanan-keringanan. Jadi kalau sakitnya berat, ya dirasakan berat dalam berpuasa, berbahaya menurut dokter kalau berpuasa, maka berbuka. Jangan berpuasa. Nanti bisa diganti di hari lain di luar Ramadan. Begitu pula dengan musafir. Musafir kalau enak perjalanannya ringan saja, naik pesawat misalnya dan lain sebagainya, maka teruslah berpuasa. Tetapi kalau perjalanannya berat, ya, maka boleh berbuka dengan kewajiban mengganti di hari lain. Syariat semacam ini wajib kita ketahui, karena kita diwajibkan menjalankan ibadah puasa. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan, saya ini akan berbuka atau meneruskan puasa. Nah, kemudian lanjutan ayat itu mengatakan yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki untuk kalian kemudahan.
Berarti syariat Allah meskipun terkesan berat, lapar, haus, sebenarnya itu masih mudah. Karena Allah tidak mungkin membebani hamba-hambanya dengan sesuatu yang tidak sanggup hambanya itu menjalankannya. Dulu di awal-awal disyariatkan puasa, malam setelah Isya itu sudah mulai puasa. Gak boleh makan, gak boleh minum, gak boleh hubungan suami istri. Kalau sudah berat seperti ini diringankan oleh Allah. Mulai puasanya dari subuh seperti yang kita lakukan sekarang ini. Turun ayat uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Telah dihalalkan bagi kalian untuk berhubungan dengan istri kalian di malam Ramadan, malam puasa. Sebelumnya nggak boleh karena sudah mulai puasa setelah Isya. Atau kalau sudah tertidur sudah mulai puasa. Tetapi kemudian diringankan karena memang Allah menghendaki kemudahan. Wala yuridu bikumul usr. Dan Allah tidak menghendaki kesukaran dalam berpuasa ini. Jadi kalau ada rasa berat padahal Allah sudah ringankan, maka perdalam keimanannya, perdalam keyakinannya kepada Allah. Puasa itu tidak berat kalau kita jalankan dengan penuh keimanan. Makanya Nabi mengatakan man soma ramadhana imanan wahtisaban. Harus didasari iman. Kalau tidak didasari iman akan berat puasa itu. Walaupun hanya 12 sampai 14 jam akan terasa berat karena tidak didasari iman. Sehingga penting bagi setiap muslim untuk terus memperdalam keimanannya, sehingga syariat-syariat yang Allah wajibkan bisa betul-betul dijalankan. Jangan sampai hal-hal yang diwajibkan tidak dijalankan. Ini akan berdampak pada kerugian bagi yang bersangkutan. Jadi kalau kita terus perdalam iman, terus mengkaji Al-Quran, terus bertanya pada para ulama, insya Allah kita lebih mudah lagi untuk menjalankan yang diwajibkan oleh Allah. Kemudian diteruskan dalam ayat itu walitukmilul iddata, dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangan puasa yang 1 bulan itu. Artinya jangan puasa hanya sepekan. Kita sudah melewati sepekan berpuasa, alhamdulillah. Kita memasuki pekan kedua, hari ke-8. Sebentar lagi kita selesaikan hari ke-8. Bergembiralah dalam menjalankan ibadah puasa ini, karena bagi orang berpuasa ada 2 kegembiraan. Kegembiraan pertama kata Nabi saat beridul fitri, saat puasa itu selesai dijalankan, ketika dia bertakbir mengagungkan Allah, Allah yang membuatnya mampu berpuasa, maka dia penuh kegembiraan di hatinya. Dia bersama-sama kaum muslimin melaksanakan sholat id penuh dengan kegembiraan, mengagungkan Allah dengan takbir, dengan lafaz-lafaz takbir. Disitulah dia mendapatkan kesenangan dan kegembiraan dari sisi Allah. Tetapi bagi yang berpuasa itu akan terasa biasa-biasa saja. Kegembiraannya tidak seperti kegembiraan yang berpuasa. Masih lebih gembira yang berpuasa. Karena itu teruslah sempurnakan sampai akhir Ramadan. Apakah nanti 29 hari atau 30 hari, teruslah tuntaskan ibadah puasa. Jangan berhenti di tengah bulan Ramadan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan Ramadan bisa menempa kita semua menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Wala'allakum tashkurun. Allahumma amin. Demikian barangkali kajian Ramadan kita mengiringi safari Ramadan pemerintah Kota Batu. Mudah-mudahan seluruh warga desa Gunung Sari diberikan kekuatan iman, diberikan kekuatan kesehatan untuk terus melanjutkan pembangunan, khususnya pembangunan manusianya, agar sumber daya manusianya
lebih baik di masa-masa yang akan datang. Al-Fatihah. Iya. Ihdinas siratal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini